Hello bro and sis di Indonesia. Welcome to MTB. Mau tahu banget. Today's topic, kebetulan kita lagi kumpul. Saya perkenalkan ada Sister Ripka and my bro Dr. Suma. Dok, ini kan lagi tren nih sekarang ini dok. Nah, virus corona, dari dulu ada virus SARS. Apa sih itu virus corona tuh dok? Kalau boleh kita share-share ke teman-teman di Indonesia nih dok. Ya, oke. Ini virus corona ini adalah virus yang mulai diketahui oleh para tim kesehatan pada akhir tahun 2019 di Cina. Tepatnya di kota Wuhan, provinsi Hubei, di mana itu temukan banyak pasien yang terjangkit infeksi paru-paru dikarenakan oleh dugaan sementara karena hewan-hewan yang liar. Tapi coronavirus ini adalah yang menyerang sistem pernapasan, ya kan? Seperti pneumonia, MERS dan SARS yang lebih virulensi. Nah, ini sambil jok dikit dok, kenapa harus namanya corona dok? Kalau saya sih sering minum corona itu ya, hampir corona. Kenapa namanya corona? Apa memang identik dengan bahasa kedokterannya ataupun apa? Kalau dulu kan namanya SARS, sekarang corona. Kenapa namanya corona? Ya, itu karena semua kan ada ciri-ciri khas dari macam-macam virus, ya kan? Sebenarnya namanya novel, ya kan? Novel 19 virus corona. Itu adalah sejenis namanya strain yang ketujuh dari jenis virus corona ini, ya kan? Yang dimana dia menyerang sistem pernafasan yang mengakibatkan tadi seperti radang infeksi paru-paru yang hingga mematikan. Ya. Nah, gimana nih kita untuk bro and sis di Indonesia nih dok, untuk supaya kita nggak terjangkit? Sebenarnya ada dua ya pencegahan ya, khusus dan umum. Ya. Mungkin secara khusus kita harus tahu bahwa kita harus menghindari pada pasien-pasien yang terjangkit infeksi coronavirus, ya kan? Kita harus memakai dengan masker, ya, dan tangan harus cuci tangan secara teratur, secara bersih. Itu pun ada caranya yang baik, ya kan? Sedangkan pada pencegahan umumnya sebagai antibodi kita, ya kan? Dimana kita harus menjaga stamina kita dengan cara, ya kan? Harus banyak minum air putih, olahraga teratur, makanan yang bergizi, suplemen gitu dok ya? Suplemen boleh juga, ya kan? Nah, cara mencuci tangan nih, tadi dokter mention mencuci tangan. Gimana sih kalau cuci tangan tuh prakteknya kan kita udah pakai sabun. Nah, apa memang harus ada sabun-sabun tertentu yang memang bagus untuk antiseptiknya gimana dok? Mungkin bisa di-share. Yang baik itu adalah cara mencuci tangan itu dengan air yang mengalir ya, dengan sabun yang mengandung antiseptik. Itu seperti dengan tangan dicuci selama 40 detik, itu yang cukup baik, ya kan, dengan air yang mengalir. Setelah itu kita harus buang, lap dengan mungkin tisu. Setelah itu tisu kita akan buang, seperti itu, ya. Nah, apakah ini memang hanya masuknya dari hidung dan mulut saja? Apakah misalnya kayak dari anggota tubuh yang lain, misalnya kita buang air, kan kita kan biasa kan ada memakai pencucian juga dok. Apakah dari sana juga mungkin ada? Jadi bukan dari hidung dan mulut saja. Makanya kadang-kadang orang sangat khawatir, takut, ya kan. Tapi ada hal yang harus kita harus tahu, penyebaran virus corona ini adalah dengan cara pernapasan. Gitu. Nah, jadi kayak sekarang ini ada di sekitar kita, kalau kita ketemu kan biasanya kita cipika-cipiki ini dok nih. Jadi kita udah nggak boleh lagi nih. Kalau saya sama Ripka kan bisa kalau ketemu kan cipika-cipiki. Jadi udah nggak boleh nih dok ya. Jangan juga gitu. Oh, nggak boleh ya. Kan memang adat kita kan seperti itu. Kalau kita salaman biasanya cium pipi kiri. Itu harus dihindari dulu. Memang salah satu dilema kita sebagai manusia, takut ya. Tapi sebagai manusia itu juga nggak boleh sampai seperti itu, karena nanti akan menusuk hubungan kita dengan yang lain, ya kan. Yang penting kita selama dia sehat tidak ada masalah, ya kan, kecuali kalau di rumah sakit, ya itu harus janganlah, ya kan, hindari. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang kena flu, pilek. Nah, gimana kita bisa membedakan dia lagi pilek nih, misalnya atau batuk kayak biasa gitu kan? Nah, ini corona atau enggak nih gitu loh. Jadi gimana caranya? Saya udah takut nih, misalnya orang pilek dikit jauh-jauh deh gitu kan? Yang jelas ya, kalau coronavirus itu ciri-cirinya 3, ya kan, batuk, ya, batuk terdah, kering, demam, ya kan, dengan sesak nafas. Dan itu pun harus ditunjangi dengan pemeriksaan yang pasti. 1, pemeriksaan lab darah. Kedua, dengan pemeriksaan usap tenggorok atau sputum dahak. Ketiga, dengan cara misalnya foto radiologi ronsen, ya kan. Nah, nanti kalau sudah ditemukan positif, dia baru dengan diagnosa pasti dengan coronavirus. Nah, terus kalau misalkan sekarang pakai masker itu, masker kan banyak nih sekarang yang dijual-jual, nggak tahu itu asli, nggak tahu itu palsu ya. Oh, iya.
Itu gimana tuh, Dok? Jadi masker itu sebenarnya ada dua macam ya. Jadi masker untuk bedah, operasi, ya kan, atau dengan masker untuk yang sistem untuk menghadapi bisa kabut-kabut asap, ya. Semua tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hubungan dari luar itu kuman-kuman atau apa benda-benda asing masuk dalam saluran pernapasan kita, ya kan. Nanti saya kasih contoh, ya kan. Ada masker dua macam, ya kan. Boleh minta tolong maskernya. Oke. Ini ada dua masker yang kita lihat ya. Ini ada yang warna gelap atau warna-warni lah ya. Ini warnanya putih. Ya, jadi cara pemakaian yang benar adalah satu, ya kan. Ini ada dua bahan ya, yang halus dan yang kasar. Ya, sisi putih ini yang biasa yang halus dan sisi yang hijau ini adalah yang kasar. Ya. Apa artinya begini? Nah, ini tujuannya ya. Jadi nggak sembarangan pabrik mengeluarkan ini. Jadi ini adalah untuk supaya kalau nanti pemakai ini, misalnya dia ada keringat atau air liur, dia akan jatuh ke bawah ini. Egotnya gitu, Dok. Betul, ya kan? Gitu. Coba, Dok. Oke, maaf ya Pak ya. Siap. Masangnya. Ya. Nah, sisi luar adalah sisi yang kasar, yang warna gelap ya. Dimana dia punya ininya, strukturnya ini turun. Nah, jadi kalau dia ada benda, ya kan, ada benda asing atau kotoran, debu, dia akan turun dengan sendirinya. Dia tidak akan mengumpul. Sedangkan bagian dalam itu dia ke bawah untuk mengeluarkan kotoran atau air liur kita. Nah, inilah cara pemakaian yang benar ya, seperti ini. Napasnya enak juga sih, Dok. Siap ya, oke. Tapi ini saya dokter nih ketemu di sini nih bagus banget nih, saya nggak bisa ngebedain antara pembalut wanita sama ini, Dok. Tidak. Oke. Dan ini adalah masker yang model yang sekarang lagi rame ini ya. N95 ini ya. Dok, boleh. Emang ini harganya cukup mahal, tapi emang ini dia punya kualitasnya agak. Mungkin gantian, Dok, ke Rika, jadi ngerti juga, ya kan? Ya. Cara pemakaiannya adalah ini, ya kan? Tahu ya, yang cepung ini bagian dalam, ini bagian luar, ya. Ini ada kawatnya. Nah, ini adalah kawat ini ditaruh di bagian atas buat hidung ya. Oke. Jadi pakainya seperti ini, maaf ya. Oke, nah ya. Jadi untuk pemakaiannya yang lebih baik adalah ini nanti setelah ini ditekuk ya, supaya untuk mengencangkan sesuai dengan kebutuhan hidung kita, ya kan? Ada yang pesek, ada yang mancung. Nah, ya, oke. Saya mancung, Dok. Siap. Oke, ini kira-kira pemakaian masker yang benar seperti ini, ya kan? Sip. Dan kadang-kadang masker juga ada semacam celah-celah, ya kan? Nah, ini harus dihindari. Kenapa? Karena banyak kuman virus ini ya, corona ini sangat aktif, virulensinya tinggi sekali, ya kan? Sekarang malah ada satu persepsi ya, ada tatanan mata itu bisa menemukan virus corona. Sebenarnya itu persepsi yang salah. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Karena waktu itu, ya kan, dia bersentuhan kontak dengan pasien terjangkit virus corona, ya kan? Tangannya itu dia kucek-kucek ke matanya. Nah, ini ada bagian mata bawah ini ada namanya jaringan mukosa, di mana itu virus partikel itu masuk ke dalam sini. Jadi mengakibatkan dia virus bisa masuk ke dalam tubuh orang itu. Makanya hindari supaya jangan tangan ini selalu dalam keadaan bersih, ya, tidak ada kotor. Oke, itu aja sih. Ya, sambil kita nyelani minum dulu, Dok. Diminum dulu. Silakan. Ayo, Rika, kita minum dulu. Wah, ini sekarang ini memang kan kita lagi green campaign juga nih, Dok. Nah, jadi kayak sekarang ini sedotan sekarang nih, ini sudah ramah lingkungan. Jadi kita hindari no plastik. Jadi ini kebetulan dari teman-teman kita nih ada Stroganic. Nah ya, sekarang ini saya takutnya gini, Dok. Misalnya kayak sekarang ini kan traveling ya. Kalau misalnya kayak sekarang ini kita kan memang udah nggak bisa dihindari, kita harus traveling karena dunia ini kan sudah globalisasi. Nah, kayak kita harus naik pesawat dan lain-lain. Nah, kayak sekarang ini memang kalau misalnya ada keperluan yang urgent kita harus berangkat, gimana nih, Dok, kiat-kiatnya supaya kita ini kalau misalnya kita traveling ya, walaupun lagi dak-dikduk juga nih, Dok, yang dalam arti kan konteksnya misalnya ke daerah-daerah yang sudah terjangkit nih, misalnya saya ke Singapura misalnya ataupun ke Hong Kong, ya memang trafficnya ya memang kita mau nggak mau mungkin buru-buru masisis juga mungkin memang harus berangkat ke sana dalam waktu dekat ataupun sebelum virus corona ini ditemukan antidotnya, Dok. Jadi kurang lebih gimana kiat-kiat kita untuk kalau traveling, Dok? Ya, jadi gini ya, karena ini kan sudah virus corona ini menyebar beberapa negara ya. Nah, yang pertama kita harus bijak juga. Kita menghindari daerah-daerah yang sudah termasuk endemik virus corona. Vaksinasi untuk virus corona ini belum ada, ya kan? Makanya kita harus bisa dengan cara seperti tadi, cuci tangan yang bersih, ya kan, pakai masker, dengan makanan yang bergizi, olahraga, minum air putih banyak, ya kan?
Mungkin hanya seperti itu aja kita cara mengkiat-kiatnya ya, seperti Iya, itu. iya. Iya. Nah, kadang-kadang kan orang bingung takut nih. Ya. Ada barang-barang dari impor ya, Iya. dari Cina misalnya ya. Ya. Dok, apakah ini bisa mengaruhi atau sebenarnya menularkan penyakit coronavirus ini ya kan? Orang kan bingung takut. Nah, saya bilang, sama sekali tidak bisa, ya kan? Ya. Makanan pun tidak bisa, ya kan? Kita harus terjangkit itu bisa ada 3 faktor, virusnya, kedua medianya, 3 objeknya manusianya, ya kan? Terus ada medianya. Kalau kita di dalam satu komunitas, kalau virus itu bisa dikeluarkan melalui media, misalnya udara, ya kan? Langsung dengan kontak dengan pasien yang terjangkit virus itu bisa kena. Tapi kalau misalnya dengan barang itu tidak bisa. Ya bagus sekali sih info ini. Banyak teman-teman juga yang dari lingkungan saya nih dok ya, terutama kayak barang-barang dari China nih misalnya, udah nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi kayak hidupnya dalam ketakutan terus nih. Makanya kita lagi ngobrol-ngobrol ini mungkin di channel MTB ini mau tahu banget. Nah ini mungkin bisa bermanfaat bagi bro-bro SSS di Indonesia. Kalau bro-bro ini bisa support kita untuk bisa subscribe dan juga bisa share video kita ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi untuk di next program kita, di next topik lagi tentunya dok. Siap, terima kasih Bro Dr. Suma. Terima kasih Pak Mariko. Sister Rika. Terima kasih Bu Rika. Oke. Bye.